Selamat hari Minggu, senang berjumpa lagi dalam ibadah hari ini. Salam sehati, salam dari hati kami kepada saudara semua. Salam sehat dan berhati-hati selalu ya. Yes, we are so excited selalu ya, Dev ya, untuk bisa kembali lagi di Jakarta Church Online. Kita percaya minggu lalu ya firman Tuhan telah menguatkan kita. Jangan terintimidasi dengan masalah. Yes. Fear not, for I am with you, kata Tuhan. Jangan takut karena aku ada bersama dengan engkau. Dan hari ini saya akan sambung lagi, ada 3 poin yang luar biasa. Wow. Yang membuat kita bisa berkemenangan menghadapi segala macam raksasa dalam kehidupan, Dev. Yes, dan kita mau buka hati kita pada saat kita mendengar firman Tuhan. Jangan lupa dicatat juga dan bagikan juga kebenaran firman Tuhan untuk teman-teman di luar sana. Dan kita akan mulai ibadah kita dengan praise and worship. Kita mau semangat di dalam pujian pastikan kita. Juga bisa share ya, seperti kamu bilang kan, supaya nggak kita hanya diberkati, tapi kita supaya semua juga bisa diberkati. Betul. Ya. Dan kita juga mau ikut muji Tuhan, jadi jangan cuma jadi penonton, tapi juga ikut angkat tangan, ikut bersuka cita, ikut worship, karena pasti hati Tuhan disenangkan. Dan pastinya waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, when we praising the Lord seperti Daud, kita juga bisa melompat-lompat, kita bisa angkat tangan, we are so excited. Karena apa? Karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. And when God is with us, siapa yang bisa mengalahkan kita? Kita udah ditentukan menjadi pemenang, right? Betul sekali. Dan seperti saya lihat hari ini kamu semangat luar biasa. Always. Biar semuanya ikut ketularan semangatnya ya, sukacitanya di dalam Tuhan. Yuk kita satukan hati dalam doa. Tuhan, kami mau buka ibadah kami, mengundang Engkau di dalam ibadah kami, baik ada di sini maupun di rumah, di mana saja anak-anakmu saat ini berada Tuhan. Amen. Karena kami tahu ada Tuhan, ada berkat yang melimpah, ada sukacita yang melimpah. Amen. Kami siap untuk melakukan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Pagi Jemaat Jakarta Church, pagi hari ini saya mau ajak kita semua, kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau naikkan nyanyian kemenangan bagi Dia. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Satu nama yang besar, satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Biarlah lagu ini menjadi kemenangan Tuhan bagi kami Tuhan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian,
Raja, segala raja. Yesus kau Raja. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Aku menyembah di dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, aku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Kau hadir di sini. Kau nyata di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar.
besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Aku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Aku menanggap terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Aku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Aku menangkan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Hai, senang berjumpa lagi di Jakarta Church Online. Kita percaya firman Tuhan pasti akan menguatkan dan menghibur kita kembali. Let us pray. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kami sehingga kami tidak takut, kami tidak gentar seberapa besar raksasa permasalahan yang kami hadapi. Waktu kami libatkan Tuhan, kami percaya selalu ada jalan keluar dan ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kamilah berdoa. Amin. Nah, minggu lalu Pastor Ed menyampaikan satu tema khotbah berseri, yaitu Fear not for I'm with you. Kita percaya bahwa setiap kita menghadapi raksasa-raksasa yang besar. Raksasa masalah keuangan, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, bisnis. Apapun raksasa yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Dan bersama dengan Tuhan pasti ada solusi. Dan kita belajar pada saat waktu itu kisah mengenai Goliat dan juga mengenai Daud. Di mana Daud sama sekali tidak diperhitungkan. Daud di luar daripada perkiraan orang bisa memenangkan pertarungan melawan Goliat yang sudah punya reputasi, yang punya kelebihan banyak hal. Minggu lalu Pastor Ed udah ceritakan banyak hal di situ. Tapi kita bisa melihat bagaimana akhirnya Daud bisa memenangkan pertarungan. Artinya raksasa yang begitu besar, raksasa yang membuat Saul dan pasukan Israel itu gemetar dan takut. Nggak ada satupun yang berani waktu ditantang sama Goliat. Karena waktu itu peperangannya bukan antara tentara Filistin dan juga seluruh tentara Israel. Tapi tentara Filistin memberikan satu perwakilannya, mengajukan satu perwakilan yang bernama Goliat untuk menantang siapa yang berani melawan Goliat. One on one loh. Tapi nggak ada yang berani. Sampai pada saat itu Daud yang muncul dan Daud yang as a volunteers berkata sama Saul, biar saya yang melawan yang namanya Goliat. Dan singkat cerita kita tahu pada akhirnya Daud bisa memenangkan bukan dengan lembing, bukan dengan pedang, tapi dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Nah, kita bisa belajar ada 4 hal. Waktu minggu lalu Pastor Ed sampaikan poin yang pertama, yaitu jangan takut, jangan terintimidasi dengan masalah. Benar, memang Goliat punya reputasi yang luar biasa. Benar, Goliat punya kehebatan. Dan pasukan Filistin pada saat itu adalah pasukan yang jauh lebih canggih dalam persenjataan dan semuanya. Tapi yang pertama, jangan terintimidasi dengan masalah. Dan hari ini, 3 hal yang Pastor Ed mau sharingkan. Yang kedua adalah, jangan takut dengan ancaman dari masalah tersebut. Kadang-kadang bukan masalahnya saja yang membuat kita takut dan gemetar. Tapi ancaman dari sebuah masalah tersebut. Kita bisa melihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 8-11. Di mana Goliat berdiri dan berseru kepada barisan Israel.
Dan kemudian berkata, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, kata Goliat, maka kami akan menjadi hambamu. Tapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Dan di ayat 10, pula kata orang Filistin, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang, one on one. Dan ayat 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin, Goliat itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. So what's shouting at you today? Teriakan apa yang saudara sedang dengar hari ini? Dan setiap teriakan-teriakannya itu berupa setiap ancaman-ancaman yang membuat saudara gemetar, membuat saudara takut, membuat saudara gak berdaya, membuat saudara akhirnya seperti kayak kalah sebelum berperang. Saya katakan bahwa itu adalah semua adalah tipu muslihat iblis. Itulah jebakan, itulah taktik yang iblis pakai, yaitu ancaman-ancaman. Karena itu pekerjaan iblis memang seperti itu. Dia bukan hanya memberikan masalah mungkin kadang-kadang kita bisa atasi. Tapi di balik masalah itu ada ancaman-ancaman. Dalam Wahyu 12 ayat 10 dikatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan dia yang diurapinya. Karena apa? Telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Dia memang tugasnya, kerjaannya adalah mengancam, mengintimidasi, sending threats. Dan di Efesus 6 ayat 16 dikatakan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi pekerjaan iblis bukan hanya melemparkan masalah. Karena itu poin yang pertama, jangan pernah terintimidasi dengan masalah. Tapi di poin yang kedua adalah jangan takut dengan ancaman dari masalah tersebut. Itu yang membuat semua barisan Israel pada ayat ke-11 tadi katakan, semua cemas hati mereka dan sangat ketakutan padahal mereka belum berperang. Cuman hanya ditantang saja, ayo siapa? Salah satu dari kalian berhadapan dengan Goliat, benar. Kita tahu Goliat besar, benar. Goliat punya reputasi, benar. Tentara Filistin punya perlengkapan senjata yang luar biasa, benar. Kalau kita bahas minggu lalu, baju perangnya Goliat aja beratnya udah 58 kilogram. Mata tombaknya aja, ujungnya aja 7 kilogram. Jadi kalau orang bisa melihat, wow besar, luar biasa ya masalah. Mungkin saat ini yang kita hadapi juga sama. Masalah keuangan, pekerjaan, bisnis. Dengan kondisi yang tidak tahu kapan akan berakhir. Rebecca Allen adalah seorang wanita yang workaholic. Hal ini membuatnya dia belum memiliki pasangan hidup saat dia sudah berusia 40 tahun. Terlebih lagi di tahun 2017 dia divonis menderita kanker serviks. Bukan hanya mengancam nyawanya saja, tapi hal ini juga mengancam masa depannya. Meskipun operasi yang dia jalankan sukses, dia menghadapi ancaman lain, lihat. Threats lain untuk tidak dapat memiliki keturunan. Ancaman-ancaman ini tentu saja membuat dia khawatir karena dia sudah tidak muda lagi. Dan dia menderita kanker dan divonis dokter untuk sulit memiliki keturunan. Rebecca berkata bahwa setelah dia divonis, dia sempat kehilangan harapan. Dan bahkan tidak memikirkan untuk bisa memiliki anak. Bahkan dia juga pesimis akan mendapatkan pasangan hidup. Tapi setelah pengobatannya berjalan dengan baik, dia menjadi sembuh, dia kembali memutuskan untuk tidak menyerah dan tidak takut dengan ancaman-ancaman yang dia dengar. 2 hari setelah operasi, dia memutuskan untuk bersosialisasi dan secara miracle, dia bertemu dengan Andrew Kirkwood yang akhirnya menjadi suaminya. Dia juga memutuskan untuk tidak menyerah untuk memiliki anak. Setelah 4 bulan dia mencoba untuk memiliki keturunan, akhirnya dia mengandung. Namun dia mengalami keguguran. Menghadapi hal itu, ancaman itu, dia kembali tidak menyerah. Dan akhirnya 1 bulan setelahnya dia kembali mengandung, bahkan melahirkan 2 orang anak kembar pada saat dia usia 41 tahun. Dengarkan baik-baik, hal ini tidak akan pernah terjadi pada saat
waktu dia menghadapi ancaman-ancaman dalam hidupnya. Dan Rebeka mengambil keputusan untuk menyerah. Come on my family, my brother and sister and my friend. Jangan pernah terintimidasi dengan masalah. Kedua, jangan takut dengan ancaman dari sebuah masalah. Memang kita semua menghadapi masalah yang sama. Dan dalam setiap masalah pasti akan timbul ancaman-ancaman. Ancaman-ancaman itu basically is a strategy from the devil. Adalah strategi daripada iblis. Ada jebakan-jebakan supaya kita menyerah. So when you have no hope, waktu Anda tidak lagi punya harapan, you have no more faith. When you have no more faith, you have no more life. You have nowhere to go. Yang ketiga. Yang pertama, jangan terintimidasi dengan masalah. Kedua, jangan takut dengan ancaman dari masalah. Yang ketiga, I like this one. Jangan menyerah dengan masalah yang datang silih berganti. Wow. Some problems seems like they never quit. Masalah yang terjadi dalam hidup kita seringkali seperti kayaknya masalahnya tuh gak pernah mau give up. Masalahnya gak pernah mau menyerah. Kitanya yang mau menyerah, masalahnya gak pernah menyerah. And that's exactly what Goliath did. He was relentless. Itu yang dilakukan Goliath. Goliath gak menyerah. Untuk terus mengancam, memberikan masalah. Tinggal kitanya. Waktu masalah datang silih berganti, masalah berkepanjangan dari musim satu, musim kemarau, musim gugur, dan musim dingin, dan musim semi, datang silih berganti, kembali lagi pada musim fall, winter, spring, summer. Dan dari waktu lepas waktu kayaknya masalah gak pernah give up. So how about you? How about us? Some of you have faced your giants for a long time. Mungkin banyak di antara kita menghadapi raksasa ini udah lama. Ini apa yang dihadapi bangsa Israel. Lihat dalam 1 Samuel 17 ayat 6. Orang Filistin itu yaitu Goliat maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. For 40 days every morning and evening. The Philistine champion strutted in front of the Israel's army. 40 hari pagi dan petang. Berkepanjangan. Saya suka basket. Cleveland adalah sebuah kota di Amerika. Kota ini dikenal sebagai pencinta olahraga. Tapi dikenal juga katanya kota yang terkena kutukan. Karena sepanjang hampir 52 tahun, kota ini tidak pernah memenangkan kompetisi profesional. Baik itu football, basketball, maupun baseball. Tim-tim olahraga di kota ini dianggap sebagai tim yang tidak akan pernah juara dan akan selalu menjadi small market. Tapi yang luar biasa terlepas dari semua selama 52 tahun, setiap pertandingan yang dilakukan di Cleveland selalu ramai mendapatkan support pendukung dari kota tersebut. Sudah tahu perlu waktu 52 tahun sampai akhirnya kota tersebut bisa kembali merayakan menjadi juara setelah di tahun 2016 kemarin Cleveland Cavaliers, tim basket NBA profesional, berhasil menjadi juara di NBA. Dan memenangkan championship itu gak mudah, bahkan kemenangan itu didapat tidak mudah dan berjalan cukup panjang. Karena saya mengikuti pertandingan tersebut. LeBron James berhasil merubah ketinggalan 3-1. Sebenarnya itu sepanjang sejarah di NBA. Gak pernah ada tim yang sudah ketinggalan 3-1. Bisa memutarbalikan keadaan. Dari Golden State Warrior yang waktu itu tim yang sangat hebat. Dan akhirnya dia bisa memenangkan di game ke-7 jadi menang 4-3. Kembali kemenangan ini tidak akan pernah terjadi. Tidak pernah mereka bisa raih. Jika mereka menyerah. Dan para pendukung kota itu juga menyerah. Para pendukung kota itu juga menyerah. Pemain menyerah, tim menyerah. Dan berkata memang kota ini sudah dikutuk. 52 tahun kita gak pernah akan bisa menang. Sama dalam hidup kita. Kalau kita menyerah dengan keadaan kita. Memang keadaan saya udah seperti ini Pastor Ed. Memang nasib kita udah seperti ini. We are destined to be a loser. Kita sudah ditentukan menjadi pemenang. No, God never says that. Kita adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. And God's grace is always sufficient for every one of us. God's favor is available for us. Perkenanan Tuhan, anugerah Tuhan. Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi loser. But we are destined to be a winner.
and more than a winner. Karena itu, walaupun masalah datang silih berganti, raksasa yang kita hadapi, Anda hadapi, mungkin sudah berkepanjangan. It's been a year, Pastor Ed. It's been more than 10 years. Sudah lebih daripada 1 tahun, lebih dari 10 tahun. I want to give up. I tell you, never give up. Jangan pernah menyerah. Because God will never give up on you. Tuhan gak pernah menyerah dengan kehidupanmu. Trust in Him. Percaya His promises. Janji-janji Tuhan. Pasti ya dan amin. Yang keempat, yang terakhir. Yang pertama, jangan pernah terintimidasi dengan masalah. Kedua, jangan takut dengan ancaman-ancaman masalah. Ketiga, jangan pernah menyerah pada saat masalah datang silih berganti. Never give up, my family. Keempat, hadirkan Tuhan di dalam permasalahan hidup kita. Hadirkan Tuhan dalam permasalahan hidup kita. Do throw God in your problems face. Ini sesuatu yang sangat penting. Jangan pernah kita lupa. Jawaban dari setiap masalah yang kita hadapi is only one, God Himself. Bukan family, bukan money, bukan materials, bukan power, bukan prestige, bukan pride, but God Himself. Lihat di sini kita bisa belajar Daud tidak membutuhkan persenjataan yang lengkap yang diberikan oleh Saul, but what he needs is only God. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 38, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepada Daud. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dia cobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, berat maksudnya. Sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkan semuanya pakaian perangnya yang sudah dipakaikan oleh Saul. Lalu di ayat 40, lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala. Dan di bawahnya hanya 5 batu yang licin ditaruh kantong gembala dan pakai tongkat. Daud gak pakai pakaian perlengkapan perang. Daud cuma butuh God. For the giants that he has to face. Untuk raksasa yang dia harus hadapi. Dia gak perlu persenjataan yang lain. What he needs is only God. Dan di ayat 41 orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud. Di depan orang yang membawa perisainya ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud. Dan kemudian Goliat berkata, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Karena Daud cuma hanya bawa tongkat dengan 5 batu yang licin di kantong gembala yang tidak terlihat. Terus kemudian orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Nah setelah ini Pastor mau kasih tahu bahwa di mana Daud benar-benar yakin bahwa yang dibutuhkan bukan lain adalah Tuhan. Di ayat 45 Daud berkata kepada orang Filistin ini, hei engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. That's amazing. Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Dan Daud berkata, hari ini juga Tuhan, lihat. Bukan hari ini juga dengan pedangku, dengan perisaiku, dengan tombakku. No. Tapi Daud sekali lagi berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara. Dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai, sekali lagi, God, Allah. Hadirkan Tuhan dalam masalahmu. Hadirkan Tuhan in your giants. Hadirkan Tuhan in all of your problems. Dikatakan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan again. Bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia pun sekali lagi Tuhan yang menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Woohoo! Amazing. Daud boleh dikatakan adalah seorang yang muda. Tidak diperhitungkan. He may not use the proper armors. Dia mungkin gak pernah dilatih. But what he needs is God. Hadirkan Tuhan. Di ayat 48. Maka segeralah waktu Goliat bergerak
maju menuju Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin tersebut. Daud nggak lari, Daud nggak kabur, Daud nggak takut, walaupun Daud nggak pakai persenjataan perang yang lengkap, Daud nggak pernah dilatih menjadi tentara. Tapi waktu Goliat datang menghampiri Daud, Daud lari menghampiri Goliat dan dia mengambil dari kantong gembalanya, yaitu satu batu, kemudian di katepelnya persis jatuh mengenai dahi daripada Goliat. Dan kita bisa lihat di ayat 50. Demikian Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Wow. Daud bisa berkemenangan atas raksasa yang luar biasa. Because of God. David faced giant, ran full speed toward it, and was victorious. Apa masalah raksasa yang kau hadapi? Pernikahanmu, kesehatanmu, keuanganmu, karir? Saya tidak tahu. Hadirkan Tuhan dalam masalahmu. Pegang janji-janji Tuhan. Saya menutup satu cerita ini. Sue Fallin adalah seorang wanita yang menderita 4 macam penyakit. Sjogren's syndrome, Addison's disease, lupus, myasthenia. Selama 12 tahun dia terus keluar masuk rumah sakit karena kondisinya itu. Pada akhirnya keluarganya pun mengalami masalah finansial dan tidak bisa membayar rumah sakit sebesar $10,000. Bukan hanya itu, dokter juga sudah memutuskan untuk menyerah dan meminta Sue pulang ke rumah karena kondisinya sudah tidak bisa ditolong lagi. Tapi setelah dia pulang ke rumah, Sue mengandalkan Tuhan. Sue memutuskan untuk benar-benar berserah kepada Tuhan. Yang dia lakukan, dia baca firman Tuhan, dia berdoa, membaca kesaksian mujizat kesembuhan. Tidak lama setelah ia dirawat di rumah, dia mendapatkan telepon dari seorang sahabatnya yang menguatkan dengan cerita yang ada di Alkitab. Perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan Sue pun menyadari bahwa dia juga sakit selama 12 tahun, gak kebetulan. Dia pun meminta Tuhan untuk menjamahnya. Sejak saat itu mujizat kesembuhan dialami oleh Sue. Semua hasil tes darah dan laboratorium sangat mengejutkan karena Sue mengalami kesembuhan total. Semua dokter yang menangani sangat heran karena tidak ada penyakit lagi sama sekali yang ditemukan pada dirinya, pada 4 penyakit terminal ill. Hadirkan Tuhan. Sue menyatakan bahwa kesaksian ini menunjukkan bahwa waktu kita menghadirkan Tuhan, that is the most powerful weapon of all. Hari ini di rumah atau dimanapun Anda berada, ambil satu batu. Ambil batu, cari batu, bersihkan. Pegang batu ini. What is this stone represent for? Batu ini mewakili apa? Mewakili kemenangan yang Tuhan berikan. It may not mean anything. Mungkin gak ada artinya. Tapi segala sesuatu yang tidak ada artinya. When you invite God, waktu engkau menghadirkan Tuhan, this stone represent knocking down the giants in your life to deliver your miracle. Batu ini bisa mewakili kuasa Tuhan untuk menaklukkan segala macam raksasa dalam hidupmu. Dan kau akan mengalami mujizat Tuhan. Keep the stone with you. It signifies the victory. Pegang batu ini. Everywhere you go. That you have God with us. The powerful God. Seperti Samuel 17 ayat 48-49. Daud bisa memenangkan tanpa pedang, lembing, perisai. But with the name of the Lord Jesus Christ. God bless you. Fear not, for I am with you. No matter what, no matter how big your problems appear, don't let it scare you. Pertama, jangan terintimidasi dengan masalah. Kedua, jangan takut dengan ancaman dari masalah. Ketiga, jangan menyerah dengan masalah yang datang silih berganti. Yang keempat, hadirkan Tuhan di dalam permasalahan hidup kita. Get ready for the miracle. Get ready for God's answer. God bless you. Amen.
Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang barusan saja kita dengar. Dan saya banyak mendapatkan berkat atas apa yang telah Pastor Ed sampaikan. Terutama mengenai batu ini. Batu ini melambangkan, batu ini kelihatannya kayak gak berguna ya. Tapi ketika kita belajar firman Tuhan tadi, batu ini benar-benar melambangkan hal-hal yang sangat luar biasa yang Tuhan taruh. Kenapa? Karena ketika masalah terjadi, masalah bukan saja mengintimidasi kita, tetapi masalah sepertinya mengancam kita. Dan juga ketika masalah terjadi di dalam kehidupan kita, rasanya aduh kok masalah gak berhenti-berhenti ya untuk terus ada di dalam kehidupan. Tapi waktu kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap masalah kita, seperti Daud ngeliat, Goliat itu bawa segala macam perlengkapan perang. Tetapi Daud, dia lepaskan justru semua baju perangnya, dia lepaskan semua peralatan perangnya. Karena dia berkata, aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Wow, bukankah itu luar biasa, dan hanya dengan batu tersebut dia mampu mengalahkan yang namanya raksasa Goliat. Hari ini yuk kita kalahkan masalah badai yang sedang terjadi dalam kehidupan kita dengan apa? Dengan mengundang Tuhan di dalam setiap masalah kita. Pada saat Tuhan hadir, kita datang dengan nama Tuhan, kita taruh kepercayaan kita di dalam Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan membuktikan kesetiaannya dan kebesarannya. Saat ini saudara terkasih, mungkin raksasa yang kita hadapi adalah raksasa keuangan. Kesulitan dalam hidup, pekerjaan, mungkin bisnis kita tidak lagi sama seperti dulu. Mungkin kita mengalami bahkan kerugian, mungkin suami kita baru di PHK. Mungkin begitu banyak kebingungan akan soal keuangan yang kita hadapi. Tapi kita mau undang Tuhan di dalam masalah keuangan kita. Kita percaya sekalipun di tengah-tengah kesulitan, ketika kita tetap mau belajar mengucap syukur lewat pemberian kita, kita mengundang Tuhan di dalamnya, maka Tuhan akan berperkara. Apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, timbul dalam hati kita, itu yang akan Tuhan berikan kepada mereka yang mengasihi Tuhan. Yuk, kita berikan yang terbaik, persembahan kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, ketika kami menaruh Engkau ada di dalam masalah kami, di tengah-tengah masalah kami, menghadirkan Engkau. Kami percaya, kami menghadirkan satu kekuatan yang luar biasa, sehingga pasti kami akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Untuk itu Bapa, kami mempersembahkan yang terbaik yang bisa kami berikan pada hari ini, karena kami tahu Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan banyak hal yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi. Ya Lev, walaupun kita udah mengikuti ibadah dengan luar biasa, iman kita sudah dikuatkan, tapi kita memang harus tetap menghadapi realitas kehidupan. Dan realitas kehidupan ya pasti ada tantangan, ada masalah, tapi kita sudah belajar hari ini bahwa jangan takut dan jangan terintimidasi dengan masalah. Dan juga jangan takut dengan ancaman-ancaman dari masalah tersebut, walaupun kelihatannya panjang. Kadang-kadang masalah tuh kayaknya nggak cuma 1 bulan, bisa 1 tahun, 2 tahun. Tapi selama kita hadirkan Tuhan, maka Tuhan akan menjadi jawaban. Dan pertolongan Tuhan pasti tidak pernah terlambat, selalu datang tepat pada waktunya. Yes, dan kita percaya kita udah terima pertolongan Tuhan itu terjadi lewat ibadah kita pada hari ini. Yuk kita satukan hati karena kita menyudahi ibadah hari ini dengan berdoa dan siapkan hati untuk terima berkat Tuhan. Sampai ketemu lagi minggu depan ya kita ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, benar-benar berterima kasih kami Tuhan. Karena sampai hari ini Tuhan pelihara kami dengan amat sangat sempurna. Kami mengucap syukur untuk kesehatan kami mengucap syukur di tengah-tengah tantangan badai, raksasa masalah. Kami tetap berpegangan teguh dengan Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapa secara khusus untuk COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan punya maksud yang baik. Tuhan sembuhkan mereka yang sedang menderita. Tuhan tolong Tuhan para dokter, suster, Tuhan berkati mereka Tuhan, dan juga tolong setiap kepala negara untuk bisa memiliki hikmat-Mu untuk bersama-sama memimpin negara masing-masing keluar dari masalah ini. Tuhan kami melihat lewat tantangan ini memang hanya Tuhan saja yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami saat ini siapkan hati untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari jemaat angkat kedua tangan kita,
siapkan hati kita dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam kepribadianmu, di dalam karaktermu, diberkatilah engkau. Amin. Terutama di dalam engkau mengikut Tuhan dengan kesungguhan hatimu. Amin. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, Amin. diberkatilah keuanganmu, Amin. diberkatilah kesehatanmu, Amin. diberkatilah segala aspek kehidupanmu. Amin. Bahkan Tuhan akan menjadikan engkau berkat bagi banyak orang. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus sama-sama kita katakan Amin. amin. God bless you all. Bless you.